that you witness, like laughter from the kitchen or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amanat Abdullah dari Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan mereview bakteri patogen pada bahan makanan nabati dan bahan makanan hewani. Mari kita saksikan. Yang pertama ada bahan pangan nabati. Di sini saya akan mereview uji cemaran bakteri dan cendawan pada keju kasar cheddar. Beberapa makanan bisa dinyatakan untuk dikonsumsi jika makanan tersebut diproses dengan proses dekontaminasi yang terkontrol dengan baik, seperti pasteurisasi dan sterilisasi, yaitu ada contohnya seperti susu, keju, dan es krim, dan makanan-makanan kaleng lainnya. Penyakit menular yang cukup berbahaya seperti tifus, kolera, dan disentri mudah tersebar melalui bahan makanan. Keracunan makanan disebabkan oleh bakteri Salmonella sp, yaitu merupakan jenis infeksi yang diakibatkan karena mengkonsumsi makanan yang di dalamnya terjadi proliferasi bakteri Salmonella sp. Bakteri ini bersifat gram negatif dan fluktuatif anaerob, berbentuk hasil dengan flagella. Untuk bahan-bahannya yaitu menggunakan 5 bahan keju yang berasal dari 5 pasar tradisional yang ada di kota Kabupaten Bogor. Dan untuk medianya ada media LB atau lactose broth, terus ada media STB, media TTB, media XLD, media HEA, media NA, dan lain-lainnya. Untuk uji bakteri Salmonella sp ini, yang pertama ada tahap prapengkayaan, yang kedua ada pengkayaan, yaitu yang pertama kita pipet 10 ml biakan prapengkayaan ke dalam 100 ml TTB dan diinkubasi pada suhu 43 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian bisa kita pipet 10 ml biakan prapengkayaan ke dalam 100 ml SCB dan diinkubasi pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius selama 24 jam. Langkah yang ketiga yaitu penanaman pada media selektif XLD dan HEA. Yang keempat ada tes penegasan atau uji biokimia, yaitu bisa melakukan triple sugar iron agar, terus urea agar, glycine decarboxylation medium, media Voges Prospur, dan media tryptophan. Produk keju yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah keju olahan jenis keju keras yang tidak bermerek dari pasar tradisional. Keju olahan tersebut diambil 10 pasar tradisional di daerah Bogor. Kondisi keju sebelum dianalisis secara visual memiliki penampakan yang baik, tidak berjamur dan utuh. Kondisi penyimpanan ditempatkan di suhu ruang dan refrigerator atau kulkas. Umur keju yang digunakan untuk penelitian sekitar 2-3 bulan. Dasar pemilihan keju ini adalah sering dikonsumsinya baik oleh konsumen rumah tangga, pedagang, ataupun para pemilik usaha makanan. Keju olahan merupakan keju yang memiliki kandungan lemak yang rendah dan memiliki kadar air yang tinggi. Keju olahan merupakan keju yang didapat dari bahan baku keju yang sama, tetapi dilelehkan pada usia 2-4 minggu dan telah ditambahkan air. Antimisotik seperti asam sorbat dan bahan tambahan makanan lain.
Hasil cemaran bakteri. Hasil pengujian Salmonella sp pada 10 sampel keju dari 5 pasar tradisional dapat dilihat menunjukkan semua sampel keju negatif per 25 gram. Standar cemaran bakteri untuk Salmonella sp monocytogenesis yaitu 20 negatif per 25 gram. Meskipun keju tersebut diperoleh dari pasar tradisional, tetapi keju tersebut disampling dalam kondisi baik dari sumbernya, yaitu dari beberapa pasar tradisional. Adanya Salmonella sp pada bahan pangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya dari bahan baku keju yaitu susu yang berasal dari hewan yang sakit dapat mengkontaminasi pangan olahannya. Namun keju diolah dari susu yang telah dipasteurisasi, sehingga dimungkinkan bakteri patogen akan mati. Yang kedua adalah bahan pangan nabati. Di sini saya akan ambil jurnal deteksi cemaran coliform dan Salmonella sp pada tempe kedelai dari Kecamatan Sidorejo dan Tingkir dari Kota Salatiga. Metode penelitian adapun waktu dan tempatnya yaitu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April pada tahun 2016. Bertepat di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam melakukan penelitian diantaranya adalah cawan Petri, Bunsen, gelas Becker 100 ml, gelas ukur 100 ml, Erlenmeyer 5000 ml, tabung dirham, pipet mikro 1000, pipet mikro 2000, tabung reaksi, timbangan analitik, inkas, batang L, inkubator, vortex, dan lain-lainnya. Untuk pengambilan sampel berasal dari total 35% pengrajin tempe berkemasan plastik berskala produk 50-100 kg per hari di Kecamatan Sidorejo. Sampelnya yaitu ada sampel A dan B dan C. Dan di Tingkir ada sampel D, E, dan F di Salatiga. 6 sampel yang dilakukan atau yang diambil dipilih secara acak hingga memenuhi kuota sampel yang diperlukan dan mewakili tiap pengamatan kecamatan. Karakter dari sampel adalah tempe memiliki kenampakan yang bagus, seperti memiliki warna miselia jamur yang masih putih merata, struktur yang kompak, dan tidak berumur lebih dari 2 hari. Untuk tahap selanjutnya adalah preparasi dan pengenceran sampel. Uji diencerkan dengan 6 pengenceran, yaitu 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, dan 10-6. Awal pengenceran sampel dilakukan dengan mencampurkan 25 gram sampel yang telah dihancurkan dalam 225 ml NaCl dan dihomogenkan. Kemudian dalam mendapatkan pengenceran 10,2, di awal diambil sebanyak 1 mili. Yang selanjutnya ada cara pengujian bakteri coliform. Kemudian ada uji dugaan. Masing-masing disuspensi dari pengenceran 10-4 dan 10-5 dan 10-6 dan diambil sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam 3 tabung berisi 9 mili lactose atau LB dengan tabung dirham terbalik. Kemudian ada uji penegasan. Tabung tiap pengenceran dari uji dugaan yang positif terbentuk gas secara hati-hati
dikocok dengan vortex. Kemudian setiap tabung tersebut diambil satu ounce dan dipindahkan. Yang keenam, ada deteksi bakteri Salmonella sp, yaitu larutan suspensi pengenceran 10-4, 10-5, dan 10-6 masing-masing diambil sebanyak 0,2 mili. Kemudian larutan suspensi tersebut ditaburkan pada permukaan medium spesifik Salmonella sp dan diratakan dengan batang L-foil. Yang ketujuh, ada analisis data yang diperoleh dari analisis menggunakan statistika sederhana dengan perlakuan 6 sampel yang diulang 3 kali. Uji coliform pada sampel tempe dihasilkan dari uji Most Probable Number atau MPN, angka paling mungkin, atau APM, menunjukkan bahwa sampel yang diujikan secara nyata berdasarkan hasil uji penegasan dengan BGLB 2% setelah 40 jam inkubasi. Sampel A dan C masing-masing didapatkan kombinasi tabung positif coliform. Sedangkan sampel B adalah dengan hasil 1,100 APM. Dari kesimpulan penjelasan dari review jurnal dapat keberadaan cemaran bakteri dan fungsi mempengaruhi kualitas, rasa, dan warna dari keju. Dari 10 sampel keju yang diperoleh dari pasar tradisional yang ada di kota dan Kabupaten Bogor memiliki kualitas terbaik, yaitu keju 2 dari pasar Bogor. Namun demikian, sampel keju lainnya masih layak untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk yang nabati, semua sampel tempe kedelai yang berasal dari Kecamatan Sidoarjo dan Tingkir dari Kota Salatiga memiliki jumlah cemaran coliform yang melebihi batas SNI, yaitu maksimal 10 APM per gram, sehingga belum memenuhi standar baku mutu cemaran coliform yang ditetapkan. Hanya ditemukan satu sampel tempe dari Kecamatan Sidoarjo yang mengandung Salmonella sp. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.